Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program usaha kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Sularno, 34 tahun, seorang guru honorer di SD Negeri Sungai Nai di Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawa, Sumsel, hanya bisa pasrah menghadapi tuntutan 1 tahun penjara dan denda 60 juta rupiah. Guru honorer yang hanya bergaji 500 ribu rupiah ini dilaporkan karena menghukum salah satu muridnya. Murid yang dimaksud masih sekolah dengan tenang, sehat, dan lincah. Sementara Sularno menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Apa kronologi kasus yang menimpa Guru Sularno? Apakah hukuman guru honorer Sularno terkesan dipaksakan? Apakah potret kasus ini pertanda kelamnya keadilan bagi guru honorer? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Iwan Januar. Assalamualaikum Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik, Bung Iwan, kita punya seorang guru namanya Pak Suharno, seorang guru honor yang gajinya 500 ribu per bulan. Nasib guru honorer ini di Sumsel ya, itu terancam penjara gara-gara menghukum seorang siswa. Para guru kemudian melakukan aksi solidaritas. Nah, bagaimana sebenarnya kronologi kasus ini, Bung? Apakah patut menjalani hukuman penjara 1 tahun dan denda sebesar 60 juta rupiah? Silakan, Bung Iwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bung Nanang juga pemirsa Kabar Petang dimanapun berada. Kalau kita membaca kronologis peristiwa yang terjadi, yang menimpa Guru Sularno juga murid yang orang tua murid yang tidak terima dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Sularno, memang ini sebetulnya menggambarkan karut-marutnya kondisi pendidikan di tanah air, khususnya antara hak dan kewajiban orang tua, murid, serta juga hak kewajiban guru dalam dunia pendidikan di sekolah. Di mana kita mengetahui bahwasanya di dalam pendidikan itu kan senantiasa ada punishment and reward ya. Ada pemberian sanksi, juga ada pemberian nanti tentu saja hadiah, motivasi bagi murid-murid. Barangkali kalau dari sisi reward ya, saya kira tidak banyak persoalan. Tapi kalau sudah bicara tentang punishment, ini memang menjadi karut-marut karena sampai sekarang tidak ada standar yang jelas ya, yang itu bisa menjadi acuan bagi guru untuk memberikan tindakan pendisiplinan pada murid. Kemudian juga tidak ada penjelasan pada orang tua batas sanksi yang dijatuhkan oleh guru kepada anak-anak mereka sebagai peserta didik. Dan yang ketiga, tidak ada perlindungan baik kepada guru ataupun kepada murid di dalam proses kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam pemberian punishment ya. Jadi kasus yang menimpa Pak Larno ini sebetulnya hampir sama dengan beberapa kasus lainnya. Itu ketika guru menjatuhkan sanksi pada peserta didik, kemudian orang tua tidak terima karena dianggap terlalu keras ya, dianggap juga kemudian tidak sepadan dengan perbuatan tanda kutip ya, tindakan indisipliner yang mereka lakukan, sehingga akhirnya kemudian orang tua ini merasa mereka punya hak untuk menuntut guru. Bahkan di beberapa kejadian itu sampai orang tua main hakim sendiri karena nggak terima dengan tindakan pendisiplinan pada anaknya, mereka kemudian menganiaya guru, bahkan sampai ada yang mengalami luka cacat permanen akibat tindakan orang tua. Nah, kalau kita runut, ini sebetulnya menunjukkan karut-marutnya dunia pendidikan di tanah air, khusus tadi ya, di dalam proses punishment, pemberian sanksi kepada murid. Satu sisi guru mereka merasa bahwa murid ini perlu mendapatkan punishment, tapi sisi lain orang tua menganggap bahwa ini terlalu berlebihan. Karena itu memang harusnya dinas pendidikan ini memang memiliki standar parameter seperti apa punishment yang bisa dijatuhkan kepada peserta didik, kemudian batas-batasnya apa, kemudian juga ada perlindungan pada peserta didik, dan juga tentu saja harusnya ada perlindungan terhadap guru, andai kata ada komplain dari orang tua, khususnya bila ini sampai dibawa ke ranah hukum. Begitu Bung Nanang.
Iya, jadi teringat, kita dulu waktu kecil punya guru ngaji, dipukul pakai rotan kecil itu malah tambah tambah seneng gitu. Iya, baik, Bung Iwan, apakah hukuman atas guru honorer Sularno ini terkesan dipaksakan? Dan apakah potret kasus ini pertanda kelamnya keadilan bagi guru honorer, Bung? Iya, harusnya ini jadi, sudah beberapa terjadi kasus ya. Mestinya, para pejabat di bidang pendidikan terutama Nadiem Makarim ini mengambil kemudian pelajaran dan juga menteri-menteri sebelumnya. Karena apa? Karena satu sisi betul bahwa, anak sebagai siswa itu perlu mendapatkan perlindungan karena jangan sampai kemudian ada punishment yang sampai memberikan tindakan yang menyebabkan trauma, malu pada anak, apalagi sampai kemudian luka fisik. Tapi jangan lupa guru pun harusnya ada parameternya dan diberikan juga perlindungan seperti itu. Jadi kalau yang harusnya diberikan punishment lebih tepat itu adalah para pejabat dinas pendidikan, karena mereka yang harusnya memberikan, deskripsi yang jelas, parameter yang jelas tentang punishment yang mestinya diberikan sekolah terhadap, siswa. Dan juga ada komunikasi antara pihak sekolah, khususnya nanti dinas pendidikan yang memberikan pengarahan kepada orang tua gitu kan, bahwa kalau sudah anak masuk ke lingkungan sekolah, maka, sekolah sudah memiliki wewenang untuk menjatuhkan punishment tentu sesuai dengan tingkat, pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, kalau ini nggak dilakukan, maka akan terus berjatuhan nanti korban, baik dari sisi siswa, kedua dari sisi guru, gitu kan. Nah, sekarang yang kita juga khawatirkan, ini kan dua-duanya harus mendapatkan pembelaan. Jangan sampai siswa itu kemudian mereka mendapatkan punishment yang over, yang berlebihan. Yang kedua juga jangan sampai guru juga akhirnya akibat, mereka ini melakukan pendisiplinan pada murid, lalu mendapatkan, tadi tindakan, penganiayaan atau sampai diseret karena hukum. Apalagi statusnya mereka sebagai pekerja honorer begitu kan, yang sangat lemah sekali kedudukannya. Karena bagi sekolah, tidak sedikit sekolah ketika ada guru yang honorer dianggap bermasalah, ya diberhentikan saja. Seperti kasus seorang guru di Bandung ya, di Jawa Barat ya, saya lupa kotanya, yang dia memberikan satu pernyataan yang, kepada, apa namanya, Ridwan Kamil, akhirnya kemudian sampai diberhentikan karena di-mention oleh Ridwan Kamil kepada, para apa, follower-nya dan akibatnya gurunya mendapatkan banyak bully di media sosial sampai kemudian diberhentikan dari pekerjaannya. Jadi ini harus menjadi cerminan yang membuat ya malulah, para pejabat dinas pendidikan karena kalau ini terus terjadi dan kalau dibiarkan terus korbannya siswa dan juga kemudian adalah guru, terutama guru honorer seperti itu, Bu Nana. Iya, baik, eee memberikan hukuman pada murid dengan cara memukul dan mencubit, ya, dulu itu mungkin sudah menjadi hal lumrah, ya, sebagaimana sejarah Islam Muhammad Al-Fatih juga dicambuk dengan Iya, oleh Syekh Samsudin gitu ya. iya. Namun Nah, sekarang kayaknya, pola pemberian hukuman dalam dunia pendidikan ini apakah telah jauh berubah menjadi lebih baik? Kemudian, bagaimana solusi mengatasi kenakalan iya, dan perilaku negatif anak didik ini, Bung Iwan? iya. Iya, memang, sekarang ini tidak sedikit orang tua yang kemudian mereka tidak terima kalau anaknya itu, diberikan tindakan pendisiplinan, diberikan punishment yang bersifat fisik ya, jangankan dipukul ya, dalam kasus, Pak Larno itu kalau saya baca di beberapa media itu kan, ada sanksi berupa, olahraga ya, push up atau segala macam, kemudian Heeh. juga kabarnya itu kan juga, ditendang, cuma kita nggak tahu ini betulnya seperti apa begitu kan. Nah, tapi banyak orang tua hari ini mereka merasa bahwa, eee, tidak mau terima ketika anaknya kemudian dijatuhkan sanksi, pendisiplinan oleh sekolah ya. Jangankan sampai dipukul ya, sampai ditendang ya naudzubillah, dijewer pun enggak, sekarang tidak sedikit kasus orang tua tuh komplain kepada sekolah kalau sampai anaknya itu dijewer, atau anaknya misalkan dipotong rambutnya karena gondrong begitu kan. Itu enggak sedikit orang tua yang kemudian nggak terima dengan, tindakan pendisiplinan seperti itu. Nah, sementara pihak sekolah pun ya kurang memberikan perlindungan dan kurang memberikan juga sosialisasi kepada orang tua murid bahwa harusnya ada konsekuensi begitu anak masuk ke lingkungan sekolah, maka harusnya orang tua dan juga peserta didik itu mereka siap
untuk menerima proses KBM, belajar mengajar, dan juga siap untuk menerima segala konsekuensi dari dunia pendidikan. Nah, ini yang kemudian tidak pernah sampai kepada orang tua sekarang terutama ya. Terutama apalagi sekarang dengan adanya Komnas Perlindungan Anak begitu ya. Jadi orang tua merasa bahwa mereka selalu benar ya, selalu membela anaknya, dan kemudian orang tua tidak terima ketika anaknya itu mendapatkan tindakan pendisiplinan yang sebetulnya itu masih dalam skala yang wajar. Tapi bicara wajar tidak wajar, maka tugas dari Dinas Pendidikan mestinya kemudian menyusun parameter itu dan kemudian disosialisasikan kepada orang tua murid. Bukan kemudian ini pemberian punishment seringkali kan sepihak ya, subjektif dari pihak guru begitu. Guru merasa bahwa perlu menjatuhkan sanksi dicewek, dicubit, atau mungkin dipukul seperti itu, sementara guru lain atau mungkin kepala sekolah belum tentu sepaham dengan guru tadi, apalagi orang tua gitu kan. Nah, akibatnya terjadilah kemudian konflik pemahaman, dan seringkali dalam kasus ini yang dirugikan adalah pihak guru dalam kasus Pak Larno. Tapi juga jangan lupa, nggak sedikit juga murid yang juga mengalami kondisi yang tidak menguntungkan. Begitu Bung Nanang. Iya. Bung Iwan, saat ini memang kalau kita lihat ya banyak kasus orang tua langsung bereaksi keras ketika ada guru Betul, yang masih menerapkan hukuman dengan cara memukul. Ada yang ya, melaporkan ke polisi, ada yang langsung langsung sparring di situ, ya, membalas betul. gitu ya. Nah nah bagaimana, eee, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan masalah ini, Bung? Iya. Kalau kita kembalikan pada sistem pendidikan Islam, sebetulnya clear ya. Dalam Islam itu ada syariat mengenai ta'dib atau pendisiplinan pada anak. Ketika peserta didik itu dia melanggar, maka ada sanksi yang sudah ditentukan oleh syariat. Misalnya bahwa anak di bawah usia 10 tahun tidak boleh mendapatkan sanksi fisik pemukulan ya seperti itu. Tapi di atas 10 tahun itu boleh ada sanksi fisik, itu pun dengan beberapa syarat. Tidak boleh menggunakan alat yang bisa melukai, pukulannya pukulan yang juga tidak sampai menimbulkan luka, apalagi cacat dan sebagainya. Jadi memang pangkalnya itu karena memang sistem pendidikan kita hari ini tidak jelas, filosofinya tidak jelas, arahnya tidak jelas, kemudian sistem punish and reward juga tidak jelas ya, dan kurikulumnya juga kita sampai hari ini belum melihat hasil yang mengembirakan untuk para peserta didik ya. Jadi kalau saya menulis beberapa hari lalu itu bahwa ketika Hardiknas itu memang banyak sekali PR yang menjadi tanggung jawab bersama bangsa ini, khususnya dunia pendidikan dan para pejabat yang terkait. Dan memang pangkalnya di situ, karena tidak jelasnya konsep pendidikan yang diberlakukan di tanah air. Kalau dalam Islam itu clear ya, tujuannya jelas, membentuk karakter Islam, kepada diri Islam, kemudian kurikulumnya jelas, serta punish and reward-nya juga jelas diberikan kepada peserta didik, juga kepada guru kalau mereka melanggar. Begitu Bung Nanang. Iya, Bung Iwan, apakah tindakan hukuman sebagai bagian dari tindakan pendidikan? Lalu sudah dijawab, kemudian apakah hukuman salah satu opsi yang bisa dipilih untuk memperbaiki perilaku murid? Nah, bagaimana Islam menjawab problematika, pendidikan saat ini? Kayaknya lebih Ya, lebih menohok gitu ya. Silakan. ya betul. Salah satu proses untuk yang harus berjalan dalam kegiatan belajar mengajar, ada punishment, ada sanksi. Tidak mungkin pendidikan itu berjalan tanpa ada punish and reward ya. Itu nggak mungkin, harus ada. Yang penting adalah standarnya jelas ya, parameternya jelas ya, ukurannya jelas ya, itu yang paling penting. Jadi bagaimanapun harus ada proses pendisiplinan ketika ada siswa melanggar, termasuk guru melanggar, harus ada punishment dijatuhkan begitu. Termasuk ya sanksi yang bersifat fisik seperti menjewer, mencubit, memukul, itu pun ada syariat dalam agama kita. Nah, kalau pendidikan tanpa punishment itu justru akan membuat para peserta didik atau anak-anak mereka ini tidak punya rasa takut, kemudian juga mereka pada akhirnya menjadi generasi yang kemudian tidak takut melakukan pelanggaran hukum, berbuat kemungkaran, dan kehilangan kemudian sopan santun, adab kepada guru, orang tua, dan masyarakat karena tidak ada punishment. Jadi dalam Islam itu ada punishment and reward, tapi semua parameternya jelas, Bung Nanang itu. Iya, luar biasa sekali. Parameternya jelas. Kalau sistem pendidikan sekarang masih belum jelas.
Ini yang harus jadi perbaikan. Baik, terima kasih Bung Iwan atas, kesempatannya. Semoga Sama-sama Bung Bu Iwan Nanang. sekeluarga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Amin taala. amin. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, demikianlah, bincang-bincang kita dengan Bung Iwan Yanuar. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan baik kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nasihan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.